Iya, dan seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kita sudah terhubung dengan pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat siang, Bang Emrus. Selamat siang Mbak Tasya, selamat siang pendengar pemirsa Nusantara TV dimanapun berada. Iya, Bang Emrus, ini mungkin pemirsa sudah banyak juga yang sudah menyaksikan video dari Bupati Bolaang Mongondo ini ya, dan memang kata-kata yang dikeluarkan itu memang makian yang cukup keras. Nah ini kalau pejabat publik sudah dengan mudahnya mengeluarkan makian begitu, apa yang salah ini, Bang? Baik, saya pikir ini peristiwa ini yang dilakukan oleh saudara Bupati tersebut, saya pikir ini memprihatinkan kita karena sebenarnya fungsi utama daripada seorang politisi apalagi sudah menduduki jabatan publik adalah fungsi pendidikan. Jadi itu lebih utama daripada program. Karena menurut saya pendidikan ini adalah membentuk karakter daripada masyarakat. Kan kita tahu bahwa kita paternalistik, sehingga akibat ucapannya itu bisa jadi nggak ada nanti masyarakat atau rakyatnya nanti mengatakan hal yang sama ketika ada sesuatu yang mengecewakan dirinya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itulah saya berpendapat bahwa teman-teman para politician dan yang sudah apalagi sudah menduduki jabatan publik, mereka harus ada kedewasaan komunikasi. Menurut saya, komunikasi itu yang paling esensial di dalam kehidupan masyarakat dibanding hal-hal yang lain. Kenapa? Karena komunikasilah membentuk budaya kita, karena komunikasilah membentuk moral kita, karena komunikasilah kita menjadi orang yang taat akan agama kita melalui proses komunikasi semua. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa komunikasi merupakan hal yang sangat esensial di dalam kehidupan masyarakat. Nah, apalagi ini dilakukan oleh seorang pejabat publik dan berlatar belakang dari partai politik. Nah, kalau memang seorang pejabat berlatar belakang dari partai politik, di mana partai tersebut adalah memuliakan manusia, ketika orang menyatakan kata bodoh terhadap orang lain, sama saja kepada orang lain itu yang ditujunya itu berarti dia tidak memuliakan manusia. Tidak ada beda manusia. Menurut konstitusi kita, antara manusia lain dengan satu tidak ada perbedaan. Sama posisi kita. Bahkan kepada orang yang mengatakan mohon maaf, orang yang mengatakan goblok kepada orang lain, tidak bisa kita katakan dia juga goblok. Karena itulah saya pikir kemanusiaan ini harus kita cerminkan di dalam diksi-diksi komunikasi kita. Demikian sebentar. Iya, Bang. Ini kan sebelum menjadi seorang pejabat, baik pejabat daerah maupun pejabat pusat, ini kan ada uji kompetensi. Apakah selain itu juga perlu diuji juga atau perlu diperiksa juga bagaimana kelayakan dari secara psikologisnya dia, bagaimana memanage emosi dan sebagainya seperti itu, Bang? Baik, saya kira saya setuju itu. Tentu yang paling bertanggung jawab adalah partai di mana seseorang itu berada sebagai kader partai. Jangan ajukan orang-orang yang semacam ini menjadi pejabat publik, tidak baik. Dan itu menyangkut nanti citra dari partai itu. Masa pemimpin yang seperti ini menjadi diajukan oleh suatu partai, ini tidak baik bagi partai tersebut. Kalaupun memang ada kekecewaan, ada suatu hal yang perlu diperjuangkan untuk rakyat, tetapi tidak boleh menggunakan diksi, misalnya goblok, misalnya seperti itu. Kalau kita definisikan goblok berarti menganggap orang lain itu tidak mempunyai pengetahuan yang sangat lemah, pengalaman yang sangat lemah, dan memposisikan dirinya seolah-olah lebih tinggi daripada yang lain. Tidak boleh seperti itu. Misalnya, kalaupun itu mau diviralkan dia, dibuat dalam suatu katakanlah video, kenapa tidak bisa menyajikan dalam bentuk PowerPoint? Ada foto dia menjelaskan, saya tujukan ini ke Menteri A, saya tujukan ini kepada Presiden, saya tujukan ini kepada rakyat atau kepada DPR. Sajikan saja, masuk ke sosial media. Sehingga harus dilakukan komunikasi elegan, komunikasi secara dewasa. Saya memperhatikan, coba lihat raut wajahnya. Tingkat emosinya juga sangat tinggi sekali. Apakah itu sebagai suatu pemimpin yang baik? Tetapi saya setuju, kalau pemimpin itu dekat dengan rakyatnya, iya. Tetapi dekat dengan rakyatnya bukan berarti mengungkapkan kata-kata pilihan diksi yang tidak tepat. Salah satu diantaranya negara sudah mau bubar katanya seperti itu. Ini berbahaya sekali ucapan ini. Siapa bilang negara ini mau bubar? Saya terus terang mengatakan memang kita menghadapi suatu Iya, masalah negara bangkrut begitu COVID-19. ya. Tepatnya beliau Iya, mengatakan sorry mohon maaf, negara bukan bubar, mohon bangkrut maaf ya, begitu. mohon maaf. Tapi negara ini adalah bangkrut. Tapi
arti daripada bangkrut itu kan bubar. Arti daripada bangkrut itu kan gulung tikar. Jadi sangat tidak tepat. Kalaupun disebut istilah bangkrut yang bisa dimaknai sebagai bubar, tidak. Oleh karena itulah saya pikir para politician ini harus mereka mempunyai kemampuan kedewasaan komunikasi. Dampak-dampaknya apa ini Bang dengan kata-kata atau diksi-diksi yang dipilih seperti negara bangkrut, itu dampak-dampaknya seperti apa bagi masyarakat? Baik, saya pertama dari sudut katakanlah goblok misalnya, itu yang pasti tidak melakukan fungsi pendidikan. Itu yang pertama. Baru kemudian disebut negara bangkrut, gitu ya. Itu saya kira mengganggu eksistensi Indonesia. Karena itu bisa ditelan oleh masyarakat. Apa memang Indonesia mau bangkrut? Gitu misalnya. Kan itu menjadi pertanyaan kritis dari masyarakat. Padahal saya mengatakan bahwa persoalan yang kita hadapi ini adalah persoalan COVID-19. Artinya di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Maka oleh karena itu lebih dari 200 negara telah melakukan manajemen krisis. Bagaimana mengelola ini dengan baik. Tentu satu syarat yang harus dimiliki adalah bahwa para pimpinan-pimpinan yang ada di pusat maupun di daerah harus mempunyai kedewasaan komunikasi, harus mempunyai katakanlah skill komunikasi, harus mempunyai kompetensi komunikasi. Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak tepat. Karena menurut saya Ibu, makna simbol komunikasi verbal maupun non-verbal termasuk kata-kata tak bermakna. Tetapi manusialah yang memberikan makna terhadap simbol itu. Apa makna goblok menurut menurut para pendengar? Apa makna Indonesia bubar, mohon maaf, bangkrut misalnya seperti itu? Kan orang bisa liar pemaknaan tersebut. Oleh karena itulah fungsi daripada partai politik dan juga para kadernya yang duduk di legislatif maupun eksekutif, fungsi yang paling utama adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Demikian. Iya, mengenai komunikasi ini kan tentunya berkaitan erat dengan kebudayaan. Apakah nanti kemudian juga pendidikan berpolitik dan berkomunikasi juga harus disesuaikan dengan mungkin gaya berkomunikasi secara budaya, secara daerahnya, seperti itu Bang? Baik, saya akan jawab secara teoritis dulu Ibu. Bahwa komunikasi akan membentuk budaya. Budaya akan membentuk perilaku komunikasi. Nah, budaya Indonesia kita bentuk melalui proses komunikasi yang cukup panjang sehingga Indonesia menghargai nilai-nilai etika dan moral. Pertanyaan kritis kita, apakah penyebutan kata tersebut itu budaya Indonesia? Tidak. Jadi dia telah merubah atau berusaha atau katakanlah tanpa dia sadari bahwa pilihan diksi itu bisa mengganggu budaya kita, di mana budaya kita adalah sopan santun, saling menghargai, lemah lembut, dan lain-lain sebagainya. Tetapi dengan tingkat emosi seperti itu, maka saya terus terang mengatakan, saya menjadi teringat apa yang dikatakan oleh Presiden kita Gus Dur. Apakah mereka ini sama dengan taman kanak-kanak? Begitu ya, walaupun Gus Dur menyampaikan itu dulu ke teman-teman legislatif. Tetapi ini bisa kita melihat sejauh mana kedewasaan daripada pemimpin-pemimpin kita, tentu mulai dari kepala daerah sampai kepada pusat. Saya terus terang, sebenarnya ada role model kita yang sangat bagus sekali, yang sangat santun, yang sangat sopan, yang bisa mengendalikan emosi dengan baik, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Dengan segala kerendahan hatinya, dengan segala kedekatannya dengan masyarakat, dan tidak pernah menggunakan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Ini posisi yang disampaikan kata goblok kepada yang menurut saya ditujukan kepada menteri sangat tidak layak itu diucapkan. Tidak etis begitu ya Bang ya? Tidak salah. Boleh jadi memang ibu itu slip of tongue. Boleh memang seperti yang saya katakan tadi. Tetapi serta mertalah minta maaf. Tidak ada manusia yang tidak pernah slip of tongue, keseleo lidah. Tetapi langsung minta maaf. Walaupun memang sudah lewat 24 jam atau berapa jam. Saya kira dibuat aja videonya sekarang juga. Saya mendorong beliau untuk menyampaikan minta maaf terhadap utamanya terhadap orang-orang yang dituju dengan kata-kata tersebut dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena itu diucapkan sudah masuk ke ruang publik, harus dipertanggungjawabkan juga kepada publik. Tidak boleh seperti itu. Menurut saya atau menurut konsep komunikasi Ibu, ketika pesan itu sudah disampaikan ke ruang publik Ibu, tidak boleh ditarik kembali sekalipun minta maaf. Tetapi akan lebih baik minta maaf daripada tidak sama sekali. Oleh karena ini saatnya bagi
saudara bupati tersebut, tidak ada salahnya membuat video khusus mengatakan dan menarik kembali ucapannya dua kata itu, yaitu kata goblok dan Indonesia amruk amruk ya. Negara bangkrut begitu ya Bang. Negara bangkrut. Terakhir Bang, negara bangkrut. Iya. Ini tarik aja. Iya baik, terakhir Bang, ini bagaimana saran Abang untuk mengantisipasi hal ini terjadi di kemudian hari? Bagaimana sarannya? Apakah pemerintah perlu mengadakan program semacam untuk pendidikan politik dan berkomunikasi politik seperti semacam training atau sejenisnya itu? Apa kira-kira program yang Abang sarankan? Baik, saya pikir saran saya ini bukan kepada pemerintah. Karena pemimpin kita umumnya kan datang dari partai, baik bahkan katakanlah hakim agung, kemudian adalah menteri dan lain-lain sebagainya, termasuk hakim konstitusi, pejabat eksekutif dan legislatif itu kan sumbernya atau diproses melalui partai. Khusus pejabat publik yang kader partai, seharusnya para partai politik harus ketat menseleksi orang-orang yang bisa diajukan. Boleh, kader itu siapapun masuk boleh, hak mereka dan itu diterima. Tetapi proses pendidikan politik di internal partai itu harus dilakukan. Karena ini menjadi tanggung jawab daripada partai politik. Jangan lagi ke depan ada pejabat-pejabat publik kita yang berasal dari partai mengucapkan kata-kata ini. Bahkan ada juga satu gubernur yang baru saja saya kritik sekitar 2-3 minggu yang lalu mengatakan kata yang hampir sama terhadap bupati-bupati yang ada di bawahnya. Tidak boleh demikian. Baik, jadi pendidikan pendidikan politik dan berkomunikasi politik ini sudah harus berangkat dari sejak kaderisasi begitu ya Bang ya? Saya kira sangat tepat sekali. Jadi jangan sekedar hanya bagaimana memperoleh, mempertahankan, memperluas kekuasaan. Kalau itu yang terjadi dalam politik, itu sama saja dengan menghalalkan semua cara atau marsipilian. Justru yang paling penting adalah moral politik. Nah, terus terang kalau kita baca historis daripada atau filosofis daripada politik ini sangat baik, sangat mulia. Bagaimana mengambil kebijakan di kota sehingga rakyat itu menjadi sejahtera, tetapi bergeser menjadi marsipilian, menghalalkan semua cara. Bukankah dengan pilihan-pilihan diksi semacam itu boleh ditafsirkan atau dimaknai sebagai seolah-olah mencari panggung, seolah-olah dia berada di posisi yang dibela misalnya seperti itu, tetapi mengabaikan proses birokratif. Saya terus terang saya mengikuti apa respon daripada Menteri Sosial kita bahwa mengatakan bahwa silahkan digunakan hak diskresi kalau itu misalnya APBD kabupaten, wali kota atau gubernur. Tetapi kalau memang APBN dari pusat itu memang harus dipertanggungjawabkan, tidak boleh sekedar diskresi. Karena apa? Kalau itu diturunkan begitu saja, bisa nggak jadi masalah di kementerian? Karena ini APBN. Menurut saya, kalau APBN yang punya diskresi adalah presiden dan atau menteri yang telah didelegasikan oleh presiden. APBD provinsi, bupati, wali kota yang punya diskresi adalah kepala daerah. APBN tidak boleh diberikan diskresi kepada kepala daerah. Tidak boleh seperti itu. Kalau memang ada, katakanlah ada APBD, silakan salurkan. Bahkan saran saya kepada teman-teman di kepala daerah, kalau memang mereka menyentuh perasaan masyarakat, merasakan berempati, kekayaan mereka sumbangkan sajalah. Baik. 50% dari kekayaan mereka disumbangkan, sebenarnya mereka masih kaya kok. Coba dicek kekayaan orang tersebut. Saya kira sangat luar biasa. Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bang Emrus Sihombing atas waktunya. Dan pemirsa, itulah tadi Emrus Sihombing, pengamat komunikasi politik. Tentunya kita semua berharap bahwa mulai dari sejak menjadi kader dari partai-partai ini sudah ada program-program yang semakin baik diterapkan untuk bagaimana seorang pejabat berkomunikasi. Baiklah pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Nusantara Siang.